Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala usikum wa iyaya taqwa fa innahu man ittaqa wa waqa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bisa majlis zikir kembali, majlis zikir yang dicari oleh malaikat, yang dicatat oleh malaikat, yang tentunya akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Allah mengetahui tanpa laporan malaikat. Namun sebagai sunatullah memudahkan teman-teman manusia, laporan diamal, amal dilaporkan biar orang itu perhatian, orang itu ada semangat dalam melakukan amal ini dan itu, meskipun sekali lagi tanpa laporan Allah telah mengetahui. Kita lanjutkan ke man sabajaro faqad azallah, orang yang mengomentari waktu, artinya mengeluhkan waktu, maka telah menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menyinggung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qaulullahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhdikuna illa dahru. Al-ayat. Wa qalu, mereka mengatakan, sebiasa orang kafir mengatakan, tidaklah ini, tidaklah itu kecuali kehidupan dunia. Kita mati, kita hidup, dan tidaklah membinasakan kita kecuali waktu. Jadi ini ya hidup di dunia ini ya hidup mati begitu saja, tidaklah membuat kita binasa kecuali waktu. Jadi mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup mati ya terjadi begitu saja, tidak ada pengaruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mempengaruhi adalah berjalannya waktu. Waktu itulah yang membuat kita nanti mati. Itu pula yang membuat kita hidup datang. Waktu itu yang membuat kita mati. Ini biasa masyarakat kita juga gitu. Ya nanti kalau tua ya mati. Ya nanti bahasa sama. Ya orang ke masjid pun, rajin sholat pun ya mati. Itu kebiasaan masyarakat dan memang benar. Tapi mati itu cara mati kan beda. Ya memang mati lama-lama. Bahkan yang berkeyakinan tidak matinya seorang malah bahaya keyakinannya. Seperti kaum muslimin sebagian mengatakan hidup tidak mati, itu kan aneh. Tidak bisa. Rasulullah dalam surah mengatakan, ya 100 tahun setelah beliau pasti semuanya mati. Orang sebelumnya tidak ada yang masih. Yang di dunia, adapun yang diangkat oleh Allah insya memang di kehidupan. Kok bisa? Ya bisa, Allah Maha Kuasa. Karena Ashabul Kahfi kan 300 tahun. Bisa. Jika sadar, orang bingung semuanya. Mata Allah apa ini? Tidak kenal semua sudah 300 tahun. Balik ini. Jadi semua yang di dunia ini mati memang benar. Namun kalau ucapan ini ditujukan untuk tidak usah percaya adanya Allah, ini yang bahaya. Jadi memang kadang-kadang perkataan itu benar tepat, tapi kadang-kadang tujuannya itu kurang pas.
Dan perkataannya benar tapi tujuannya kurang tepat. Qaulul haq yuradu bihil batil. Ucapannya benar tapi yang diinginkan kebatilan. Seperti ini, ya kita mati ini memang dengan berjalannya waktu kita mati. Kalau perkataan dimaksudkan kita akan mati kan benar loh. Tapi kalau perkataan dimaksudkan menghilangkan kekuasaan Allah, tidak ada penentu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya kejelekan. Tidak usah istisqa kalau waktunya hujan ya hujan. Misalkan. Ini kan perkataannya benar loh. Memang nggak usah istisqa kalau waktunya hujan. Tapi kalau yang dimaksud nggak usah istisqa, salah. Orang harus istisqa baik dengan doa atau dengan sholat. Ini yang bukan Yusuf ada istisqa di lapangan Al-Qur'an Yusuf. Ya, intinya kita perlu di masjid-masjid ya Nasia ini bisa yang punya kuasa. Karena nggak punya kekuasaan nih, punya masjid. Lombang mungkin punya kuasa ya, nggak punya apa-apa. Saya mungkin teman-teman Nasia mungkin bukan mungkin karena sudah banyak masyarakat yang pendukungnya lumayan. Tapi intinya ucapan tidak usah istisqa kalau hujan, ya hujan itu benar. Tetapi kalau dimaksudkan nggak perlu istisqa kan salah. Nggak usah berobat, kalau akhirnya sembuh ya benar. Tapi ucapan ini kalau dikatakan maksudnya nggak usah berobat, nggak perlu berobat, nggak usah percaya dokter, nggak usah percaya orang yang berpengalaman dalam menangani kesehatan, kan salah. Demikian perkataan kita mati gara-gara waktu yang membinasakan kita waktu, mungkin yang dimaksud dengan berjalannya waktu itu mungkin benar. Tapi kalau waktu itu punya nyawa, punya kuasa, punya kekuatan baru nggak benar. Tapi kan jarang yang berkeyakinan seperti itu. Yang mengatakan kita mati gara-gara waktu maksudnya apa? Waktunya habis lama-lama, tua mati kan gitu. Ini benar tapi kalau yang dimaksud melupakan Allah maka salah. Sahih dalam sahih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan Allah mengatakan. Jadi kita sering kembali bahasa Arab dengan bahasa Indonesia beda. Mereka itu kita ya qala, Nabi ya qala, Allah ya qala, sama. Tidak ada bedanya. Yang apa sopan dan sopan yang kita katakan kembali ke pemilik bahasa masing. Allah mengatakan karena dari hadis qudsi hadis, namun Rasul menceritakan perkataan Allah. Al-Quran Allah mengatakan ini itu disampaikan kepada Rasul lewat Jibril. Quran tidak ada Quran yang langsung lewat Jibril. Baik, ini namanya hadis qudsi. Sebagian ulama dipakai istilah lainnya, tapi maksudnya sama. Rinciannya hampir mirip. Hadis qudsi membaca per hurufnya tidak sama dengan membaca Quran. Tidak boleh dibaca dalam sholat. Kan ini kalau Allah tidak boleh. Yang boleh hanya Al-Quran. Yu'dini ibnu Adam, menyakiti aku, membuat aku gak enak, gak nyaman. Anak manusia ya sebudah roh wa anak dahulu, mencela masa aku ini masa, mencela masa aku ini masa, maksudnya aku ya menentukan masa itu. Jadi orang mencela masa dalam bahasa ini punya komentar terhadap masa. Contohnya kita mati gara-gara waktu. Berarti mencela masa. Waktu itu cuma apa istilahnya? Tempat atau waktu kejadian. Tidak penyebab. Media saja.
mediasi itu ruangan waktu dan tempat itu ya seperti ruangan. Adapun penyebabnya tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Mencela masa, kalau bahasa kita langsung jelek artinya kan mencela. Tapi kalau orang Arab kadang-kadang maksudnya mencela itu tiba-tiba. Hari ini panas sekali. Itu ulama mengatakan ini mencela masa yang boleh, tidak apa-apa. Cuma cerita saja hari ini panas sekali. Itu kan dalam konteks bahasa lugu termasuk mencela. Hari ini panas sekali. Tapi ini kalau ya boleh. Yang dimaksud memang menceritakan keadaan hari ini panas sekali. Malam kemarin dingin sekali misalkan. Tidak seperti biasa, tidak apa, karena cuma menceritakan keadaan. Kecuali hari ini membawa sial baru kita malam tertentu membuat kesialan itu tercela. Bahkan mengatakan malam tertentu membawa berkah pun tanpa ada dalil termasuk juga tidak boleh. Jadi menjelekkan juga tidak boleh, mengagungkannya tanpa dalil tidak boleh. Berkah itu pada pokoknya pada perbuatan. Kadang-kadang pada waktu, namun harus ada dalil. Kadang-kadang pada tempat harus ada dalil. Tempat Mekah, Madinah. Madinah maksudnya masjid Nabi, bukan kuburan Nabi. Yang berkah itu bukan kuburannya Nabi, tapi masjidnya Nabi. Maka dulu kalau orang doa ke kuburan Nabi juga ada yang lain. Di masjid. Doanya di masjid. Nanti khawatir nanti menganggap berkah di kuburan tersebut. Di masjid. Ini berkah pada waktu dan tempat, namun semuanya harus pakai dalil. Tidak mengatakan, guruku, kiaiku berdoa di sini jadi sakti. Akhirnya tempatnya jadi berkah. Tidak bisa. Guruku pulang dari Pulau Seribu, Amasa jalan-jalan, camping healing. Healing itu camping samanya. Tidak paham saya healing bahasanya sekarang itu. Kajian rutin parenting, parenting apa? Parenting itu maksudnya kajian rutin itu. Keluarga. Oh, maksudnya Iwan apa berikut itu. Intinya tapi bahasanya jadi keren. Jadi seorang kiai bawa pohon dari Pulau Seribu atau pulau apa yang kami Jawa. Akhirnya berpendapat tidak mungkin kiai ini bawa ini ketika ada berkahnya, ikut bawa. Ini hanya kacau. Berkah pada tempat, pada waktu, pada sesuatu benda harus pakai dalil. Tasbih berkah, harus ada dalilnya mana? Akik berkah, harus ada dalilnya mana? Semua mengatakan berkah harus. Kembali ke masa, komentar masa yang jelek, kalau kesah tidak boleh. Sudah kok enggak tekok-tekok. Karena piye? Info tarik maksudnya gimana mau kita disuruh rugi terus nana enggak jadi nana enggak ya ini termasuk kalau ke ini kalau sekedar komentar tidak apa-apa hindari dulu manusia kan nanti kalau hujan terus ya kalau kesal ingin enggak hujan ingin hujan kalau hujan ingin enggak hujan seperti ingin rapi ingin sepi sendiri ingin berteman ingin menjadi manusia terima. Baik. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan, yang merubah siang dari malam, malam dari siang, dan apa-apa yang ada pada siang dan apa-apa yang ada pada malam.
keadaan yang berubah-ubah pada siang, kadang ini, kadang itu, keadaan yang berubah pada malam hari, kadang ini, kadang itu, semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang merubah malam dan siang. Sebagian orang menamai Allah dengan Ad-Dahr, Wad-Dahr, karena mengatakan Anad-Dahr. Bahasa Arab ana itu saya, Ad-Dahr itu masa. Namun kalimat selanjutnya menunjukkan Allah bukan masa, tetapi yang memiliki, yang menguasai masa. Karena ayat kalimat selanjutnya uqallibu, aku yang merubah-ubah siang dan malam. Jadi aku ini yang merubah-ubah dahr. Ini menunjukkan dengan jelas bahasanya termasuk bukan nama Allah ada. Ini. Ya mungkin kalau masyarakat kita kebanyakan nggak bahas ini. Jangankan dahr, yang lain ya diingkari. Meskipun ya banyak yang diingkari, nama-nama itu banyak yang diingkari. Sebagian orang bahkan nggak mau satu nama dari Allah. Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Kalau punya nama berarti sama dengan manusia, sama dengan makhluk. Yang paling parah, ada yang mengatakan punya nama nggak ada artinya. Ada nama nggak punya arti. Kan Sami itu di konteks yang lain selain Allah diartikan mendengar. Pokoknya mendengar bahasa kita. Bahasa Arabnya sama. Tapi untuk Allah mereka artikan nggak tahu artinya apa. Sama itu bukan sama kita mendengar itu bukan. Artinya apa? Allah yang Allah ngomong dia sama ya sama. Allah sami ya sami. Allah basir tapi artinya apa? Allah alam kata mereka. Ada orang-orang menjadi. Jadi nama itu tidak diartikan. Ar-Rahman juga saja. Pokoknya Allah mengatakan Ar-Rahman kita terima Ar-Rahman. Artinya apa? Tidak ada. Ada mungkin masalah asma sifat itu macam. Di antaranya menolak total. Tidak ada nama, tidak ada sifat. Bahkan nanti menolak apa? Allah itu ada atau enggak itu bingung. Kalau ada sama dengan makhluk. Kalau tidak ada, ya mungkin Allah tidak ada. Dia mengatakan bahwa tidak ada, tidak pula ada. Tidak ada, tidak ada, tidak. Pusing mereka. Kalau ada yang sama dengan makhluknya, kalau nggak ada, nggak mungkin Allah nggak ada. Akhirnya ada, tidak ada, tidak parah. Sebagian lagi, ini penting, masalah ini menerima sebagian, menolak sebagian. Jadi sebagian sifat diterima, sebagian sifat ditolak. Kalau orang yang menerima sifat biasanya menerima nama. Menerima sifat, menerima nama. Tapi ada yang memilah-milah. Jadi ada yang memilah-milah. Sifat Allah dipilah-pilah. Kalau tidak cocok dengan akalnya, tidak diterima. Kalau cocok, diterima. Ilmu misalkan cocok, ya mungkin Allah nggak berilmu kan? Maka mereka katakan Allah punya sifat ilmu. Punya ilmu, Allah punya sifat ngerti. Ada yang menolak, ada. Di antara orang-orang tadi menolak ilmu bagi Allah. Tidak ada sifat ilmu. Sifatnya badal atau apa gitu. Artinya kalau sudah terjadi baru ngerti gitu katanya. Ilmu bagi Allah kan sebelum terjadi sudah kembali ke masalah ilmu diterima karena Allah nggak mungkin masa Tuhan kita nggak berilmu kan nggak masuk akal. Kudrah diterima nggak mungkin Allah nggak punya kekuasaan kemampuan untuk mewujudkan ini tidak mungkin. Hayat
Ya mesti hidup, tidak mungkin Allah nggak hidup. Intinya beberapa diterima, tapi sebagian ditolak. Contohnya yang ditolak di atas, gitu. Yang di atas ditolak dengan alasan kalau di atas berarti butuh tempat. Allah kok butuh tempat. Turun ditolak. Yang turun itu perintahnya, yang turun itu rahmatnya, yang turun itu malaikatnya, dan seterusnya. Intinya sebagian ditolak, sebagian diterima. Ini kenapa demikian? Karena patokannya akal. Maka sama dalilnya satu diterima, satu ditolak. Yang ditolak diganti-ganti artinya. Takwil diubah-ubah. Karena kaidahnya asli nggak terima dulu. Jadi bukan kaidahnya dalil. Kalau kaidah harus sunnah itu kan dalil. Yang ada dalilnya diterima beres. Secara global kaidahnya gitu. Yang ada dalilnya diterima. Meskipun nanti ada perselisihan 1-2, karena yang satu menganggap dalilnya kuat, ini lemah doib, nggak mau terima. Lain, yang penting pola pikirnya sama. Itu kalau ada dalil diterima. Yang penting orang itu pola pikir. Pola pikirnya kalau petunjuk Nabi dilakukan dalam ibadah. Kalau petunjuk selain Nabi dalam ibadah tinggalkan. Kalau sudah prinsipnya gini nanti enak. Mungkin nanti ada perselisihan menganggap ini petunjuk Nabi, ini bukan. Tapi sedikit ini. Tapi repot kalau sudah orang berpikiran boleh mengadakan ibadah, terserah kita yang niatnya baik, itu repot. Tidak bisa terbendung, tidak bisa terkendali perpecahan yang ada. Nih, kembali jadi masuk asma wa sifat termasuk yang di antara yang salah adalah menerima sebagian dan menolak yang lainnya. Sampai kadang-kadang debatnya agak lucu dikit. Misalkan gini, Sunnah mengatakan Allah di atas, nggak usah pikir gimana. Nah, ini mereka mengatakan berarti sama dengan lampu. Nah, lucu sekali. Jadi membantahnya katanya sama dengan lampu. Ya di atas nggak harus sama dengan lampu toh. Ada pesawat, ada bintang, ada matahari, kadang ada bulan terkadang. Di atas kita mengatakan Allah di atas tidak harus menyamakan. Apakah mengatakan Allah di atas menyamakan? Tidak. Ya seperti mereka menerima mendengar kan? Jadi mereka menerima mendengar. Allah nggak mungkin tidak mendengar. Ya, sebagian kelompok sebagian terakhir kan? Allah mendengar. Kita mendengar apa sama? Tidak. Mereka cuma mengatakan tidak. Kenapa masalah di atas ya dikatakan sama di atas tapi tidak sama? Ketika mendengar mengatakan mendengar tapi tidak sama. Ketika yang lainnya tidaknya dikatakan dengan perkataan yang sama. Bahkan yang lucu sering peringatan Isra Mi'raj. Dan sering peringatan Isra Mi'raj. Rojab. Pak Kiai itu kalau ceramah itu jelas. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik ke langit pertama ketemu Adam, kedua ketemu Yahya dan Isa, ketiga, keempat, kelima, ketujuh ketemu Ibrahim. Naik. Berarti kan naik kok. Berarti Allah di atas. Ya seharusnya Pak Kiai enggak iya. Oh naik kok. Tapi enggak mengatakan di atas. Ini agak bertentangan omongannya. Cerita katanya naik ke Sidratul Muntaha, katanya enggak di atas. Naik ke kemana enggak di atas. Tapi di atasnya bagaimana enggak usah dipikir. Imam Malik pernah ditanya oleh seorang. Imam Malik yaitu imam itu yang pertama Imam Abu Hanifah, kedua Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal. Imam Malik pernah ditanya, ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana berada di atas arsy itu? Kaifa istawa? Berada di atas arsy. Bagaimana di atas? Bagaimana beradanya di atas arsy?
Maka Imam Malik menjawab dengan jawaban yang sangat terkenal. Al-istiwa'u ma'lum. Berada itu bisa dipahami. Berada itu bisa dipahami. Berada bisa dipahami. Wal kaifu, bagaimana beradanya majhul. Tidak diketahui, karena tidak diketahukan. Cuma diberitakan di atas arsy. Maka bagaimana beradanya majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Imam terhadap semacam ini wajib. Kenapa ada Quran dan hadisnya? Harus percaya. Wa su'alu an bid'ah. Bertanya semacam ini termasuk perkara bid'ah. Tidak usah tanya bagaimana di atas arsy-nya, bagaimana turunnya, bagaimana ini. Yang jelas Allah mengabarkan turun, kita terima turun, mengabarkan ridho, kita terima ridho, Allah ridho, Rabbul Anhum wa Radu'an. Sebagai kelompok yang menolak tadi, ayat-ayat ini diganti. Jadi artinya Allah nggak punya sifat ridho. Maksudnya ridho ingin ngasih pahala, ingin ngasih balasan, itu namanya ridho. Kalau marah artinya mau menghukum. Intinya semua yang ada di ayat dan hadis mereka rubah. Karena dengan pola pikir pertama tidak cocok dengan akal mereka. Seharusnya pola pikirnya ada dalil atau enggak ada. Kalau ada dalil kita terima. Jadi sedikit sekali yang ditolak ini. Memang dalil itu menerima takwil benar. Dalil itu bisa ditafsirkan memang, tapi hati-hati dalam menafsirkan. Yang tidak bisa menafsirkan dengan seenak kita. Baik, ini mudah-mudahan suatu saat selesai kalau ini kita bahas khusus asma wa sifat yang ada. Ini banyak perselisihan, gak ramai. Kembali, jadi Allah bukanlah dahar, tapi Allah lah yang mengatur dahar. Maka mencela dahar sama dengan mencela Allah. Kita keluh kesah terhadap waktu, tempat, terhadap kejadian ini itu, ini semua adalah termasuk kesalahan, bukan termasuk keluh kesah kepada yang membuat semua. Yang membuat kejadian ini itu, yang membuat tempat ini itu, yang menentukan waktu ini itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tempat manapun tidak boleh kita keluh kesah. Namun kalau mengeluhkan suatu tempat yang diartikan adalah keadaan masyarakatnya, maka tidak ada. Kalau keadaan tandusnya, kalau cuma cerita juga. Jadi tandusnya nggak ada airnya, cuma cerita menceritakan, nggak ada air, tandus. Tapi kalau Allah nggak ada di sana, apa subur sini tandus bukan? Namun kalau sekedar ini tandus, ini subur, maka kalau di tanah yang subur nggak apa? Boleh itu apa? Mengatakan Allah nggak adil dan lain sebagainya. Terus kalau kesah terhadap keadaan yang ada, baik karena waktu atau karena tempat, maka ini yang tidak diperkenankan. Wallahu Babu atasami biqaudil qudati wa nahwi. Bab memberi gelar nama julukan qaudil qudat. Hakimnya para hakim, rajanya para raja, menterinya para menteri, ustadznya para ustadz, gurunya para guru. Beda dengan ustadz besar, ustadz kibar agak beda sini. Ustadz besar maksudnya mungkin ya terkenal besar, mungkin yang dimaksud adalah punya jam perguruan tinggi, itu mungkin itu tidak apa-apa. Tapi kalau gurunya para guru ini tidak diperkenankan. Baik, demikian juga rajanya para raja, hakimnya para
Hakim itu ketika menghukumi hakim yang lain itu bukan hakim saat itu. Jadi bisa dikatakan hakimnya para hakim. Ini memang hakim itu menghukumi terdakwa, entah yang terdakwa hakim atau bukan hakim tidak masalah. Kalau cuma ini persidangan tinggi ini bawahnya tidak apa-apa. Pembagian persidangan tetap tidak apa-apa. Namun kalau hakimnya para hakim ini jadi Isahi Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna asna asmin serendah-rendah nama sejelek-jelek nama indallahi rajulun tasamma malikal amlak. Jadi malikal amlak yaitu raja di raja, termasuk yang paling jelek namanya si Allah, paling rendah bernama raja di raja, rajanya para raja. La malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah, maksudnya yang raja, para rajanya para raja hanya Allah. Baik, boleh rajanya para raja. Kalau kita katakan panglimanya para panglima boleh enggak? Yang benar nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Meskipun hakikatnya isinya memang dialah panglimanya para panglima. Tapi masalah ini kita terima dalil aja. Yang ada itu raja memang ada. Mana penguasa? Mana yang dolim-dolim? Anak coba aku yang paling kuasa kata Allah. Jadi anak coba. Baik. Ini bukan berarti anak saya. Salah paham. Biasa kalau anak itu gini, antum itu gini, kebiasaan saja. Intinya tidak boleh. Rajanya para. Kalau Allah adalah raja. Rajanya para raja yang ya benar. Kita katakan raja gitu itu raja mutlak. Adapun panglima gimana? Ya kurang pas. Meskipun maknanya benar. Jadi kita berdoa dengan makna yang benar itu kurang dianjurkan. Wahidat yang membuat gula manis, wahidat yang membuat air laut asin, wahidat yang membuat apa ini itu, membuat cabai pedas. Memang yang membuat cabai pedas Allah memang. Tapi tidak dianjurkan kita berdoa semacam itu. Cuma khabar itu kebenaran, tapi tidak perlu doa. Doanya sebagaimana doa Rasulullah yang mengqalibal laili wan nahar, yang mengqalibal qulub dan seterusnya. Yang ada dalil, meskipun benar artinya ya, yang membuat cabai pedas ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini besok akan mencari paham. Baik. Qala Sufyan mengatakan mislu syahansyah. Orang-orang mana ya? Orang-orang sana. Orang-orang ya, Abon dan sebagainya dari situ kan syahansyah. Raja di riwayatin al-yadu rajulin Allah, yang termurka dari seorang di sisi Allah. Jadi tadi kan yang paling jelek di sisi Allah. Ini dalam riwayat yang lain al-yadu ghaib, yang paling dimurkai, paling dimarahi oleh Allah. Allah marah, iya Allah marah. Karena dalilnya banyak sekali. Wa ghadiba alaihi, Allah marah. Kepada orang ini kan itu. Tidak perlu diganti-ganti, marah itu maksudnya ingin menghukum. Termasuk konsekuensi marah ingin menghukum. Tetapi dalam hadis banyak warahmati sabaqat ghadabi. Pengampunanku, kasih sayangku
welasku lebih daripada kemarahan. Berarti bukan mesti menghukum. Tidak harus menghukum marah. Beda antara menghukum dan marah. Kalau ma'asakunan takom namindum. Ketika mereka membuat kami marah, kami hukum mereka. Jadi marah dan hukum itu beda. Karena sebagian mengartikan Allah marah itu Allah menghukum. Namun yang benar beda. Marah bisa nanti menghukum, bisa nanti tidak menghukum. Marah itu kalau bahasa kita sama hampir mirip dengan sedih. Artinya nggak setuju. Tetapi kalau marah itu mampu untuk bertindak. Jadi kalau kalian didolimi dia nggak bisa berbuat apa-apa, namanya sedih. Kalau didolimi mampu berbuat tapi sabar, namanya marah. Maka Allah itu sifatnya marah karena pasti punya kemampuan untuk membalas. Tidak ada sifat Allah sedih. Sedih itu tidak ada. Karena sedih itu tidak suka, tidak ridho, tidak dia berbuat apa-apa, itu sedih. Kalau marah itu apa? Dia mampu. Entah dilaksanakan tidak masalah lain. Maka Allah itu punya sifat marah, tidak punya sifat sedih. Karena marah itu mampu, pasti mampu Allah untuk menghukum. Namun memang maha pengampun. Baik. Dalam wa'ahbasu. Jadi paling dibenci dan paling ahbas, paling hina, paling khobis. Qauluhu ahna'u yakni awdahu. Di syarah yang dimaksud ahna'u yang terendah. Nama yang paling rendah adalah menamakan dirinya raja diraja dan semisalnya. Jadi hati-hati, aku ini gurunya para guru, teknisinya para teknisi, tidak perlu berlebihan. Kalau pimpinan karyawan boleh, pimpinan pasukan boleh, pimpinan Kodim boleh, pimpinan Kodam dapat. Intinya hati-hati berlebihan. Bahu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dzalika. Menghormati nama Allah dan mengganti nama karena penghormatan ini. Maksudnya punya adab, sopan santun. Jadi kalau memang nama Allah tadi ada nilai kekhususan atau keistimewaan, jangan dipakai. Baik untuk nama, untuk gelar. Tapi kalau sudah ada kekhususan masih boleh untuk nama, untuk gelar. Jadi nama Allah itu ada yang khusus, istimewa gitu. Ini harus sopan santun, jangan pakai nama ini. Baik. Contohnya Ar-Rahman tidak boleh. Nama Ar-Rahman itu tidak boleh. Nama orang Rahman itu tidak boleh. Abdul Rahman. Robbi. Bukan ya Robbi aja. Ya sama kalau ya Robbi dengan Robbi itu sama. Karena ya itu bisa dibuang. Tapi kalau Robbi saja, maksudnya pemilikku, itu sebenarnya berlebihan. Tapi Robbi orang kita itu maksudnya apa saya kan Robbi gitu ya. Bukan dari bahasa Arab mungkin. Misalnya seperti kalau bahasa Arab Robbi nama ya tidak boleh. Kalau nama Rob tidak bagus, Rob itu pemilik dan segalanya kurang pantas. Ar-Rahman tidak boleh. Yang boleh itu Aziz, misalkan ada ayatnya. Imra'atul Aziz. Aziz itu boleh untuk nama, boleh untuk gelar. Jadi kalau boleh untuk nama, boleh untuk gelar. Jadi kalau kita Aziz, ini dikasih gelar apa? Seksi apa? Seksi Aziz. Ini boleh. Seksi
Kowi boleh. Kalau seksi jabbar tidak boleh. Seksi mutakabir tidak boleh. Jadi seksi yang tukang apa namanya apa gitu. Yang tukang bagi sembako, bagi air, seksi rahim. Ya tidak apa-apa, karena dulu tidak khusus bagi Allah. Termasuk yang khusus bagi Allah adalah tidak seperti ini al-hakam. Al-hakam maha bijak, sangat bijak, pas, benar, tepat keputusannya itu. An Abi Syureh anahu kana ibna Abul Hakam. Abu Syureh dikasih nama oleh orang-orang Abul Hakam. Faqala lahu Nabi, inna Allah wal hakam. Sesungguhnya hakam itu Allah. Allah itu hakam. Yang bijak itu Allah. Kok kamu kok bisa hakam gitu loh. Kenapa? Wa ilaihil hukmu, kepadanya hukum. Faqala, akhirnya Abu Syureh cerita, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai', masyarakat itu kalau berselisih ada masalah itu, atau nih datang kepadaku, Pak Hakam tuh bainahum, aku kasih keputusan gini aja, kamu gini, kamu gitu. Jadi yang geger-geger itu dikasih solusi, gini loh. Kalau dia bilang fariko ini, jadi keduanya ridho seringnya ini. Jadi jarak nggak ridho itu. Jadi terbit enak gitu memutuskannya. Jadi yang bersengketa itu kalau ada masalah itu sana aja. Biasanya beres gitu. Pakola maaf sana bagus, sangat bagus gini itu. Kalau kamu punya kecerdikan bisa mempertimbangkan bagus sekali nih, sifatnya bagus. Pamalah kami dalam. Kamu punya anak, Kola Syurehun, iya Syureh, Muslimun Abdullah, anakku Syureh Muslim Abdullah. Paman akbarukum, Nabi tanya lagi, paman akbarukum, siapa yang tertua? Kola Syureh, kola Pak Anta Abu Syureh. Sekarang kamu jadi Abu Syureh, jangan Abu Hakam. Karena kamu itu bijak. Jadi ada keistimewaan, jangan pakai nama Allah. Meskipun boleh bagi makhluk, sebaiknya dihindari. Jangan pakai nama-nama Allah. Meskipun tidak semuanya tidak boleh. Apalagi yang mengandung keistimewaan itu bijak. Itu kan manusia itu kebetulan saja kan. Ini. Dan apakah kebijakan itu gawan bayi atau belajar? Semua sifat baik buruk itu ada yang gawan bayi, ada yang tidak. Maka orang-orang siapapun yang punya sifat gawan bayi jelek, tidaklah untuk belajar bukan. Orang punya gawan bayi bagus, hendaknya dipupuk, dikembangkan, jangan dibiarkan. Gawan bayinya rajin, jangan rajin kerja saja, ibadah. Yang kedua, sifat baik, sifat jelek dari kebiasaan. Kebiasaan sengaja atau tidak sengaja. Maka yang baik-baik mari kita sengaja. Kita sengaja kita latih. Nanti terbiasa. Yang jelek-jelek kita biasakan untuk menghindarinya. Sekali lagi, sifat baik jelek itu memang ada pembawaan, ada yang dari kebiasaan. Baik kebiasaan ini sengaja atau tidak sengaja. Orang yang biasa bohong dalam berdiskusi, ngomong, nanti biasa sekali guyon itu bohong. Biasa. Kalau biasa dipikis nanti hilang. Maka kita harus berusaha untuk membiasakan yang baik-baik dan meniadakan kebiasaan yang tidak baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.